Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsan ilaihima wa hathana ala al-tinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi min rahmati lahum i'zaman wa ikbara wa wassana bi tarahumi alaihima kama rabbayani sighara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasinu mautakum. Nabi SAW bersabda, kenanglah kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Maka pada kesempatan ini kami akan membacakan manaqib Al-Habib Ahmad bin Hasan Fat'ak. Beliau dilahirkan pada tahun 1937 Masehi, bertepatan tahun 1356 Hijriah di Pamekasan, Madura. Ayah beliau Al-Habib Hasan Fat'ak adalah seorang yang saleh, kaya dan dermawan, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Beliau mempunyai prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu Al-Quran adalah dustur, undang-undang dari Allah yang harus diperjuangkan, dipakai dalam kehidupan setiap muslim. Sambil belajar para tokoh-tokoh di zamannya, beliau bergabung dengan organisasi kepemudaan untuk menegakkan syariah di negeri ini. Hingga seringkali beliau mendapat ancaman dan intimidasi, namun semua itu tidak menyurutkan perjuangan beliau. Hingga pada tahun 1975 Masehi, beliau mukim di kota suci Makkah Al-Mukarramah sambil bekerja dan belajar. Beliau mengambil berkah pada para ulama di sana seperti Mufti Syafi'iyah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fat'ak, wal Imam Muhammad Alawi Al-Maliki, wa Syekh Ismail Al-Yamani, wal Habib Abdul Gharib As-Segaf, dan lain-lainnya. Beliau juga berkumpul dan khidmah kepada Habib Hasan bin Abdullah Syatiri dan Habib Muhammad Al-Haddar, juga para habaib yang tinggal di Rubat Sadah di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Beliau adalah seorang yang sangat tawadhu pada ulama dan penuntut ilmu, baik yang muda dan yang tua, tidak peduli dengan penghormatan atau celaan orang. Almarhum sering berpesan pada anak dan santri-santri, menukil sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, jadilah orang yang alim, pelajar, pendengar dan pencinta ilmu, dan jangan jadi yang kelima, niscaya kamu akan binasa. Lalu beliau berkata, saya hanya pendengar dan pencinta ilmu, agar saya tidak celaka. Pada tahun 1987 beliau menerima wakaf tanah dari Haji Qasim, seorang muhibbin dan tulus, untuk dibangun pondok pesantren. Di waktu itu beliau tidak mempunyai uang sama sekali, tetapi setelah istikharah dan mendapat isyarah yang baik dari Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, beliau bertekad mendirikan Ponpes Al-Khairat bersama saudara-saudara seiman yang kebanyakan mereka bukanlah orang-orang yang kaya. Dengan bermodal uang 2.000 rupiah yang ada di sakunya, beliau membeli benang untuk memulai membangun. Bermodal semangat, ikhlas dan tawakal, dimulailah pembangunan asrama Ponpes Al-Khairat. Beliau mengangkut sendiri semen dan besi dengan mengendarai sepeda motor tua. Beliau mengajar dan mencarikan makan serta semua kebutuhan santri dan para guru tanpa mengenal lelah, tetap berjuang sekuat tenaga. Murid-murid yang ada saat itu masih anak-anak. Beliau menjadi ayah asuh mereka semua dengan kasih sayang. Tentunya perjuangan seperti ini harus dikerjakan bersama-sama, hingga beliau meminta pada Al-Habib Hamidin Nagib di Syekh Abi Bakar bin Salim untuk mengajar dan menjadi mudir di Ma'had Al-Khairat. Begitu juga para asatidz yang lain yang didatangkan dari Jawa Timur. Habib Ahmad Fat'ak yang meneruskan kesibukan dakwah yang lain. Sejak masa mudanya senang membangun masjid dan membantu mencarikan dana untuk masjid. Ayahanda beliau Habib Hasan memberikan modal untuk dagang, namun modal tersebut beliau gunakan untuk membangun masjid
karena keuntungan yang lebih besar dan lebih pasti. Adapun kedermawanan beliau sangatlah terkenal, tidak pernah menolak apapun yang diminta dari barang yang dimilikinya. Bahkan baju yang dipakai pun diberikan pada yang membutuhkan. Seluruh keluhan orang ditampung dan dicarikan solusinya, walaupun beliau sendiri sedang bermasalah. Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad pernah bercerita, sewaktu di Mekah, almarhum menawarkan padanya uang dan disuruhnya mengambil sendiri dari saku beliau. Beberapa kali beliau memberikan modal, beberapa kali beliau memberikan mobil, satu-satunya yang dimiliki pada kiai dan orang yang memerlukan dana untuk pembangunan madrasah dan pondok pesantren. Rumah dan tanah pun beliau dermakan untuk pendidikan dan para pejuang agama. Nasihat almarhum. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan pada anak-anak dan santrinya adalah, jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beramal dan orang tidak menyebutmu, tidak mengenalmu dan tidak menghormatimu, atau bahkan berusaha melupakanmu, ketahuilah administrasi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah. Sesungguhnya orang miskin dan orang-orang bermasalah yang datang kepadamu itu adalah tender dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mau menolongnya dan mengambil kesempatan itu atau kamu abaikan? Harta sebanyak apapun tak akan bernilai kecuali jika didermakan untuk perjuangan agama dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firasat beliau tentang kepulangannya pada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari beliau memotong kayu papan yang biasa digunakan untuk menutup mayit di dalam kuburan. Beliau bersihkan dan cuci lalu diletakkan di tengah rumah. Setiap tamu heran melihat tumpukan papan itu ada di tengah rumah, karena itu tidaklah wajar. Kecuali ketika ditanya untuk apa ini, beliau menjawab, ini persiapan rumah akhir kita semua. Bahkan beliau berkata pada seorang bahwa akan meninggal di hari Kamis. Tidak ada seorang mengetahui kematian, namun ini adalah firasat seorang mukmin. Firasat beliau benar. Tidak lama dari itu beliau pulang dipanggil Al-Khaliq antara Maghrib dan Isya dengan wajah yang berseri-seri dan tercium aroma wangi yang disaksikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tepat pada tanggal 2 Safar, yaitu di hari Kamis. Di malam beliau wafat, seorang muhibbin bermimpi melihat kerumunan para habaib. Di tengah-tengah mereka ada cahaya yang sangat terang, dan setelahnya dilihatnya adalah Rasulullah SAW, dan di sampingnya adalah almarhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Fat'at. Orang tersebut keesokan harinya mendatangi masjid Pompes Al-Khairat dengan tujuan akan menanyakan arti daripada mimpinya kepada Habib Ahmad. Namun dia terkejut ketika masjid lebih ramai, tidak seperti biasanya. Habib Ahmad telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah berkumpul menunggu kedatangan jenazah beliau. Ya Allah, jadikanlah bisyarah ini menjadi penenang kami yang mencintainya. Semoga Allah dan segala yang beliau berikan pada umat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama para pendahulunya yang saleh di bawah panji pemimpin para saleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diterangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.